Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas coding Tita Bangsa. Bersama saya Satria Wiguna. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan Automation System dengan judul komponen aktif pada elektronik. Materi ini dibuat oleh Bapak Asep Arwan Sulaiman, ST MKOM. Apa itu komponen elektronika aktif? Komponen elektronika aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa dari arus AC maupun arus DC. Disebut komponen aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak akan bekerja. Di lain, komponen elektronika aktif merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transistor, dan thyristor yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oksides. Macam-macam komponen elektronika aktif. Yang pertama adalah dioda. Dioda atau bisa disebut diode adalah komponen terbuat dari bahan semikonduktor yang mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Karena sifatnya yang dapat menghantarkan arus listrik ke satu arah atau forward bias dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya atau reverse bias, dioda sering digunakan sebagai penyearah atau jatuh daya. Bahan semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon atau sering disebut Si dan bahan germanium atau disebut Ge. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda atau terminal, yaitu anoda plus dan katoda min, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P-N semikonduktor, yaitu yang dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P atau anoda menuju ke sisi tipe N atau katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Positif atau P disebut anoda dan di sisi negatif atau N disebut katoda. Lambang diode seperti anak panah yang arahnya dari sisi P ke sisi N. Untuk dapat memperjelas prinsip kerja dioda dalam menghantarkan dan menghambat aliran arus listrik, gambar ini adalah rangkaian dasar contoh pemasangan dan penggunaan dioda dalam sebuah rangkaian elektronika. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis dioda dan penjelasan pada jenis-jenis dioda tersebut. Dioda penyearah atau rectifier berfungsi untuk menyearahkan tegangan. Misal, kamu ingin merubah suatu tegangan bolak-balik atau AC jadi tegangan searah atau DC. Dioda ini yang paling lebih dulu dikenalkan atau dipelajari buat jenis dioda. Fungsi dioda penyearah ini diantaranya yaitu sebagai penyearah arus atau sinyal AC, sebagai alat pemotong level, sebagai penurun tegangan, sebagai pengaman polaritas yang sangat terbalik dalam input DC. Dioda Zener. Dioda Zener atau Zener diode adalah dioda khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reserve bias atau bias balik. Pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias atau bias maju, dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Pada dasarnya, dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas, atau sering disebut dengan breakdown voltage, atau tegangan tembus. Dioda Zenernya. Karakteristik ini berbeda dengan dioda biasa yang hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Tegangan tembus breakdown voltage ini disebut juga dengan tegangan Zener. Kedua, transistor. Transistor adalah sebuah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus, stabilitas, tegangan, hingga modulasi sinyal. Transistor ada pada sebuah perangkat elektronik dengan memilih fungsi tertentu.
Bagian ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium arsenide, silikon, atau germanium yang merupakan elektroda aktif. Secara umum, transistor dipakai untuk menjalankan fungsi sebagai penguat atau amplifier dan skala. Fungsi transistor. Secara umum, terdapat dua fungsi transistor, di antara lain adalah transistor sebagai penguat, transistor sebagai saklar. 1. Transistor sebagai penguat atau amplifier. Cara kerja transistor penguat atau amplifier yaitu dengan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakternya. Anda akan menemui fungsi transistor ini pada rangkaian driver, pengeras suara, instrumen video, dan alat sejenisnya. Setidaknya, terdapat 3 jenis konfigurasi apabila ingin memfungsikan transistor sebagai penguat. Berikut ini ketiga jenis konfigurasi yang paling sering digunakan: Common Emitter atau CE, Common Collector atau CC, Common Base atau CB. 2. Transistor sebagai saklar atau switching. Seperti saklar pada umumnya, fungsi transistor sebagai saklar yaitu untuk memutus dan menyambungkan satu arus. Tentu saja, cara kerja transistor sebagai saklar cukup mudah untuk dipahami. Bisa menganalogikan cara kerja sebuah saklar ini menjadi seperti kran air. Saat kran dibuka, maka air akan mengalir, dan tentu saja sebaliknya. Saat kran ditutup, maka air pun tidak bisa mengalir. Berikut ini beberapa nilai lebih komponen saklar yang sering dijadikan pertimbangan. Tidak menimbulkan percikan api saat switching dari on ke off, begitu pula sebaliknya. Lebih ringkas karena posisinya menyatu di dalam rangkaian. Lebih ekonomis dari sisi biaya. Umumnya terjadi aus saat kontak mekanis. Selain dari dua fungsi transistor di atas, transistor juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pengatur stabilitas komponen, peretas arus, penahan arus, dan pembangkit arus frekuensi rendah atau tinggi. 3. Thyristor. Thyristor adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Arti dari thyristor yakni pintu. Penamaan alat ini rasanya seperti sangat tepat, mengingat fungsi thyristor yang memang mirip seperti pintu, yakni fungsi dasar thyristor adalah untuk melakukan pengendalian terhadap setiap arus masuk serta arus keluar yang ada pada rangkaian. Jadi, jika arus listrik masuk ke dalam rangkaian, maka secara otomatis alat ini akan membuka dan menutup. Dengan begitu, maka proses perpindahan elektron dapat dilakukan dengan terkontrol. Mengingat fungsinya yang hampir sama, maka thyristor juga sering dijuluki dengan istilah saklar atau switch. Untuk komponen penyusun, yakni terdiri dari 2, 3, bahkan 4 kaki terminal, sedangkan jenis material penyusunnya umumnya menggunakan bahan semikonduktor. Pada pengaplikasiannya, komponen thyristor dapat ditemukan pada berbagai alat elektronik yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti timer, osilator, pengendali daya, motor listrik, peredam cahaya, dan lain-lainnya. Thyristor disimbolkan dengan gambar segitiga yang memiliki dua buah garis lurus, di mana kedua buah garis lurus ini berada di bagian puncak serta bagian alasnya. Garis pada bagian puncak merupakan katoda, sedangkan garis bagian alas lambang dari anoda. Selanjutnya, pada bagian alas dapat dijumpai juga dari yang posisinya sejajar. Ternyata garis sejajar tersebut inilah yang dijuluki sebagai gerbang gate atau terminal gate. Fungsi thyristor. Thyristor sendiri merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai sebuah saklar, yakni berfungsi untuk memutus serta menyambungkan arus listrik pada sebuah rangkaian. Untuk menghantarkan dan memutuskan arus listrik, perangkat ini menggunakan picu yang terletak pada terminal gate. Penggunaan thyristor sering kita temukan pada berbagai komponen elektronik, terutama untuk jenis-jenis alat yang bekerja dengan picu otomatis. Dapat disimpulkan fungsi thyristor adalah sebagai penyearah, untuk mengubah daya, digunakan untuk memanipulasi robot,
mengontrol frekuensi dan juga kecepatan, digunakan untuk mengontrol suhu atau temperatur, digunakan untuk kontrol cahaya, dan banyak lainnya. Bagaimana cara kerja thyristor? Karena umum dijuluki sebagai saklar, tentu cara kerja thyristor memang tidak jauh berbeda dengan saklar pada umumnya. Dalam sebuah perangkat, nantinya arus listrik harus masuk ke terminal gate terlebih dahulu agar thyristor dapat aktif. Jadi, untuk dapat beroperasi, terlebih dahulu arus listrik harus dialirkan menuju ke terminal gate. Setelah mendapatkan sinyal dari gerbang gate, maka selanjutnya thyristor akan berada dalam keadaan on. Setelah menjadi on, ketika terminal gate akan mulai kehilangan kontrol, maka seluruh induksi tegangan sudah terkendali secara internal. Jadi, meskipun arus listrik dapat diputuskan, thyristor akan tetap dalam keadaan on atau aktif. Lalu, ketika arus listrik ingin kembali ditempatkan pada posisi off, maka tegangan harus dialirkan pada titik nol terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video ini. Klik like dan subscribe, serta bagikan ke rekan-rekan yang lain agar bisa bermanfaat. Salam dari saya, Satria Wiguna, Kelas Coding Pelita Bangsa.